Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin wa iyyakum ayyuhal hadirun bi taqwallahi wa ta'ala sallallahu alaikum tuflihun. Ngaji kita pagi hari ini Bapak Ibu masih tentang mujahadah belum berada. Mana Pak? Ini ya? Hah? Mujahadah ya? Kemarin sampai mana? Sudah selesai kita juga? Hah? Udah tamat. Serius nih? Udah tamat tuh. Udah tamat kemarin. Sudah tamat kan? Baik. Kita lanjutkan bab nomor 6 Al-Faslus Sadis. Bab yang nomor 6 Fil adabi ma'al khalqi, yang menerangkan tentang adab akhlaknya kita kepada sesama manusia. Jadi hubungan antara kita dengan manusia. Yang nomor 1 al-walidani, kedua orang tua kita. Yu'minu al-muslimu bihaqqil walidain alaihi wa wajibu bibirrihima wa ta'atihima. Kenapa Bapak Ibu di dalam Al-Quran banyak disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menyebutkan kewajiban dan ketaatan kepada Allah, kemudian disambung dengan huruf wawu, kewajiban kita taat kepada kedua orang tua kita. Misalnya ada ayat wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu kurhan wa wada'tuhu kurhan, misalnya begitu. Ada lagi ayat yang menyatakan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Banyak ayat yang bisa kita baca. Dan Allah telah mewajibkan agar Bapak itu tidak beribadah kecuali kepada Allah, tidak mengesahkan kecuali kepada Allah, lalu disuruh berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dalilnya karena hadirnya Bapak Ibu itu disebabkan lewat orang tua itu sebenarnya. Jadi Bapak Ibu tidak akan pernah hadir sebagai bentuk manusia kecuali ada kedua orang tuanya. Karena disebabkan keberadaannya itu, karena kita hadir lahir karena kedua orang tua itu, maka Allah kemudian mewajibkan Bapak Ibu untuk wajib mentaatinya dan berbuat baik kepada keduanya. Jadi ada kewajiban taat, ada kewajiban berbuat baik. Ada yang taat tapi tidak bisa berbuat baik, ada juga yang berbuat baik tapi tidak bisa taat. Mungkin kalimatnya berbeda-beda. Nah, sini Bapak Ibu disuruh mengimani tentang hak-hak kedua orang tua kita dan wajib mentaati keduanya. Bahasanya wajib, jadi tidak boleh ditolak. Jadi kalau konsepnya Allah dan Rasulullah SAW ketika mewajibkan kata-kata menetapkan, menentukan kewajiban itu, berarti kalau sama orang tua tidak boleh ada kata nanti dulu, bentar lagi, itu kan sebenarnya. Sehingga Bapak berbahagialah kalau masih memiliki kedua orang tua. Lalu wal ihsani ilaihima la liqainihima kan sababu wujudihi fahsu. Dan Bapak Ibu disuruh berbuat baik kepada keduanya. Bapak Ibu tidak akan pernah ada kecuali sebab adanya kedua orang tua. Pertanyaannya begini, oh berarti Nabi Adam tidak berbakti kepada kedua orang tuanya? Karena hadirnya Nabi Adam tidak disebabkan oleh kedua orang, memang belum hadir, gitu loh. Termasuk Nabi Isa berbaktinya sama ibunya saja karena bapaknya juga tidak ada. Nah, karena bapak ini setahu saya dari ujung sampai ujung ini hadir karena disabatu walidihi, karena kedua orang tuanya, maka bapak itu diwajibkan untuk birrun wa ta'atun wa ihsan ilaihi. Jadi ada baik fisik maupun psikis, lalu ada kewajiban berbuat taat kepada keduanya. Al-liqaulihima
qaddama lahu minal jamil wal ma'rufu ma wahaba ma'hu mukafa'atuhu bil mithl. Atau bapak ibu berbuat baik kepada keduanya karena disebabkan sudah melayani bapak ibu dengan baik. Apa yang diberikan kepada kedua orang, yang diberikan orang tua bapak ibu itu adalah mukafa'atuhu bil mithl, pemberian yang luar biasa. Contoh yang paling sederhana, kalau ada anak nangis itu, kan tidak ada orang tua yang kemudian akan membiarkan dia menangis sampai payah-payah lah. Rata-rata kalau anaknya nangis ya segera dipeluk. Kalau anaknya pipis segera dibersihkan, kan rata-rata umumnya begitu. Nah itu sedang bapak ibu disuruh dikembalikan aja. Pada saat nanti orang tuanya itu sedih, sakit, mau pipis, mau BAB begitu, maka kewajibannya anak adalah segera dibersihkan. Jangan dulu orang lain, lah ini penting. Karena dulu waktu bapak ibu dibersihkan, bapak ibu disebutlah dikasih kasih saya, mukafa'ah bil mithl itu pemberian yang sejenisnya itu diberikan dengan keikhlasan, pakai tangannya, pakai kasih sayangnya. Terus sekarang itu kan banyak orang yang punya orang tua, dia tidak bisa ngurus orang tuanya, lalu dia suruh orang lain, dia bayar kasihan. Mungkin orang tuanya tidak setuju. Nah, pesan saya kalau ada orang tua yang begitu, seyogyanya ditanya dulu, ditanya aja. Bapak ibu mau tidak kalau setiap hari didampingi sama baby sister, apa sih yang perawat? Baby sister ya? Apa-apa lah, jangan baby sister, jangan pesan baby sister. Kan baby sister perawat dulu kan? Jadi apa ya? Mother sister. Apalah keserakahan istilahnya gitu. Tapi kalau toh bapak ibu mau tetap seperti itu, kalau menurut saya sudah ditanya dulu, apakah orang tuanya mau dengan di rumahnya itu dia ditemani, diurusi sama jasa perawatan orang tua lah, setelah mati jumbo gitu ya. Kalau itu tidak mau, ya jangan. Kalau tidak mau berarti apa? Kita wajib ngurusi mereka. Kita wajib berbuat baik dengan mereka, karena sentuhan tangannya anak sama sentuhan tangannya orang yang dibayar berbeda. Karena dulu bapak ibu kita kan dibayar, kan susah itu. Nah, bagaimana cara mengembalikan semua pemberian itu kalau tidak dengan cara birrun wa ta'atun wa ihsan ilaihi? Nyaris tidak ada. Sehingga nanti ukurannya Al-Quran, bapak ibu itu akan disebut sebagai anak yang berbakti ketika kedua orang tua itu sudah tua renta dan mereka tinggal di rumahnya bapak ibu, lalu bapak ibu tidak boleh ngomong ibu itu, kan gitu kan? Bapak ibu dalam kondisi seperti itu masih diperintahkan untuk waqfid lahu ma janaha zulli min rahmah, rendahkanlah diri, tundukkanlah perannya ketika ada di hadapan kedua orang tua, dan berdoalah Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tolong kau ampuni keduanya, tolong kau kasih sayang mereka berdua sebagaimana mereka menyayangi saya waktu kami masih kecil. Gitu. Nah, ini ada nih anak yang dari kecil tidak disayangi, akhirnya tuanya pengen berontak ke mereka begitu. Berontak itu balas dendam. Oh dulu saya dilupakan, ya sekarang saya pengen melupakan. Ada juga yang seperti itu. Nah, semoga setelah ngaji ini bapak ibu jauh lebih baik kepada kedua orang tua. Kalau masih hadir, kalau sudah hadir, perbuat baiknya lain. Jadi ihsan, taat dan birnya beda. Bali Allah azza wa jalla awjaba ta'atuhu, bahkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk mentaati keduanya. Wa kataba 'alal waladi birrahuma, dan Allah mewajibkan kepada semua anak untuk berbuat baik kepada keduanya, wal ihsan ilaihima, dan berempati kepada. Saya mau kasih terminologi. Kalau birrun itu Bapak Ibu artinya sebenarnya adalah gantung lembut gitu. Jadi kalau birrul walidain berarti adalah berbuat baik yang paling lembut. Ini nyangkut urusan perasaan hati. Nah,
ihsan itu lebih kepada fisik, dikasih mobil, dikasih rumah, dikasih duit, itu namanya ihsan. Tolong dipilih bahasa dalam Al-Quran. Jadi kalau bir itu adalah lebih kepada bagaimana komunikasi, mengurusi hatinya, perasaannya gitu. Kan banyak orang tua yang kalau sudah sepuh itu anaknya 5, dia maunya itu di satu tempat, yang 4 tidak dikunjungi, yang 1 dikunjungi. Kalau itu pilihannya kan biarin saja. Jadi yang 4 yang tidak mau dikunjungi tinggal kasih duitnya saja, rumahnya tinggal yang 1, yang 4 kasih duit aja, kan sama saja. Kenapa? Karena orang tua tidak bisa dipaksa juga. Biarkan dia memilih sesuai dengan kebahagiaannya mereka. Ya kalau kita nggak pakai nyodorin biasanya dipaksakan, yang ada itu masalah kan? Karena beliau tidak suka, tidak menikmati, ya artinya bermasalah kan? Makanya kemudian harus ada komunikasi baik antara semua anak, bagaimana kedua orang tua itu bahagia, senang, nyaman, tenang dan seterusnya. Itu lebih baik daripada tidak pernah ditanya. Kemudian apa? Hatta qarna zalika bihaqqihi wajib lahu min ibadihi, sampai-sampai di dalam Al-Quran dihubungkan antara kewajiban kita dengan Allah dan kewajiban kita kepada kedua orang tua yang masih ada dengan kita ya. Wa hatta hubungan ghairu dzalika fa qala azza wa jalla, salah satunya Bapak boleh buka surah Al-Isra ayat yang ke-23 sampai 24. Bunyi ayatnya, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha dhulli min rahmah. Tadi sudah kita baca ya. Kata-kata qadha di sini dijelaskannya adalah amrun wa alzam, diperintahkan dan diwajibkan. Amrun wa alzam, jadi diperintahkan dan diwajibkan. Jadi terjemahnya wa qadara, dan Allah telah mewajibkan untuk kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan dengan kedua orang tua disuruh berbuat baik. Jadi berbuat baik kepada mereka berdua itu wajibul wujubi, wajib pakai kewajiban. Alhamdulillahnya Bapak Ibu, Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau diangkat menjadi rasul, syariatnya mulai hadir, kedua orang tuanya sudah tidak ada. Akhirnya untuk menjadikan teladan Nabi Muhammad SAW bagaimana berbaktinya, kita mengukurnya bagaimana komunikasi beliau, berbaktinya beliau kepada orang lain, sama orang Yahudi, sama orang Nasrani, sama pendeta, orang miskin, pejabat, tokoh agama, semuanya direkam dalam praktek sejarah. Jadi kalau kita cari data bagaimana baktinya Nabi dengan kedua orang tuanya, nyaris tidak bisa ditemukan data-data yang bisa kita baca. Kecuali Nabi waktu lahir, cahayanya sampai ke Sam, itu kan bukan tanda berbaktinya, tapi kemuliaan kehadirannya beliau. Tapi kalau komunikasinya kan nggak pernah direkam sebenarnya. Bahwa kebiasaan Nabi seperti apa, akhirnya kita lihat bagaimana beliau komunikasi dengan orang lain. Itu yang menjadi standar berbaktinya Nabi Muhammad SAW kepada kedua orang tuanya. Nah di ayat ini kan Bapak Ibu dikasih penjelasan kapan disuruh berbuat baiknya, kapan disuruh berbaktinya, kapan disuruh taatnya. Imma yablughanna ahad. Jadi lebih-lebih berbaktinya itu, taatnya itu, ihsannya itu ketika keduanya sampai di usia tua, al-kibar, sepuh kalau kita nyebutnya. Kalau orang tua masih jenis anak biasa saja. Tapi kalau dia bisa berbakti ketika dia sudah sepuh, baru keren. Kalau masih kaya banyak berbakti, wajar. Kalau sudah pensiun kan mulai orang pada goyang-goyang. Istri melihatin foto pensiun, istri goyang banyak. Sudah tua ini, katanya gitu. Suami nggak begitu, istrinya mulai rapuh, lemah dan lain sebagainya, mulai goyang.
misalnya, ya. Ini Al-Quran ngomongnya apa? Imma yablughanna indakal kibar. Jadi ketika mereka berdua ini sampai usia kibar, sepuh, pikun, ya namanya orang pikun bukan? Ya pipisnya di kamar mandi, pipisnya di tempat tidur, tidak menjadi tempat tidur, sudah makan atau belum makan, anaknya nyemprot. Aduh sekarang, sakit lagi. Kalau pipis tinggal, orang nggak terasa gimana? Ini anak yang model begini nih bapak ibu, ya semoga cepat mati ya. Anaknya, bukan orang tuanya, anaknya usahain. Kalau ada orang tuanya pikun yang disuruh waras deh, anaknya kan gitu, disuruh balikin. Dulu waktu bapak itu masih kecil, kencing juga nggak pakai ngomong, pipis ya nggak ngomong, jatuh juga nggak pakai ngomong, kan nggak pakai ngomong. Cuma karena kasih sayangnya orang tuanya ngerti. Oh jam segini dia harus netek, jam segini dia harus makan, jam segini dia tidur, hafal orang tuanya. Nah coba dibalik. Kalau ada orang tua dibalik jam tidurnya, jam tipisnya, gitu loh. Lah untuk ngerti data seperti ini, tanya sama dokter. Orang itu kalau ngecek kira-kira berapa jam sekali kan bisa tahu. Dicari data. Oh ini nanti 1 jam dia akan diperiksa. Gitu kan. Sekarang saya sama istri saya sih biar aja kalau tidak ya kemudian. Anak saya yang nomor 4 ini sekarang itu anak sejak dia minum susu kan baru habis disampaikan minum susu, ada perubahannya luar biasa. Perubahannya kalau dia pipis itu tidak pernah hilang sekarang, ya asal berdiri pipis, nanti baru dibersihin lagi pipis lagi, udah bulan sambil buyar-buyar orang pipis udah begitu. Jadi istri saya teriak-teriak, saya sih buyar itu nikmat bagi ibu. Bukan saya bantu, ya istri saya kan menyelesaikannya. Akhirnya saya ngajak ketawa, untuk perubahan-perubahan biasa. Nah, anak saya ini ada 4 yang doyan susu, memang yang nomor 4 aja, nomor 1 sampai 3 itu gak ada doyan susu. Nah, ini aja nomor 4. Kayaknya serius suka susu, mungkin karena susunya jadi bisa gak kapan jaga gitu. Nah, nanti tinggal saya putar memorinya pada saat nanti saya tua, anak saya hadir, saya jelaskan. Ada itu pipis di mana saja, gitu loh. Nggak pakai ngomong pula. Jadi kalau sekarang ada orang tua pipis nggak pakai ngomong, ya wajar. Nggak terasa, ya wajar. Kamu dulu juga begitu, disuruh balik. Gitu loh. Makanya Al-Quran kan banyak muter-muter urusan-urusan dibalik. Jadi kalau bapak baca surat Yasin misalkan, ada rasanya, Allah bukankah kamu sudah aku balik usianya, Sumairot ila ardalil umur, jadi dikembalikan kepada umur 0-nya. Jadi sudah tua, tapi kebiasaannya seperti anak kecil. Anak kecil itu apa sih bapak? Sudah makan atau belum makan, sudah pipis atau belum pipis, sudah BAB atau belum BAB, gitu. Sudah dipijitin tapi terasa belum dipijitin kan gitu. Itu namanya anak kecil. Makanya banyak aneh-aneh. Kita disuruh tebak dulu. Terus ada lagi dalam surat Luqman ayat yang ke-14, redaksinya berbeda, tapi maknanya sama. Wawassayna insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Dan telah diwajibkan, dan kami telah mewajibkan kepada semua manusia. Kalau berbakti tidak pakai beriman, tapi tidak, semua manusia wajib kepada kedua orang tuanya berbuat baik. Alasannya karena ia telah mengandungnya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Istrinya, emaknya sudah mengandungnya kesusahan di atas kesusahan. Bapak Ibu bayangin aja. Kalau dilihat istri hamil, bapak Ibu sampai dinikmati. Itu kalau istri kesel, apa iya itu kandungannya bisa ditaruh dulu baru dia tinggal pergi kan nggak bisa. Itu namanya wahnan ala wahnin. Kesulitan di atas kesulitan, problem di atas problem kan gitu.
Jadi tidak peduli panas, dingin, lapar, kenyang, pokoknya itu anak digendong terus. Nah, nanti orang tuanya kalau sudah sepuh disuruh begitu, bisa nggak gendong orang tuanya terus? Kan nggak bisa. Nah, minimal pesan saya, karena orang tua ini orang ada semua, ini usaha komunikasi saja. Kalau dipanggil orang tuanya baru datang, gitu. Datanglah. Kalau orang tuanya suruh pulang ya pulanglah. Kecuali kalau dipanggil sama, nggak tahu ya analoginya, kalau dipanggil presiden karena dia pejabat, dipanggil orang tuanya sama dipanggil presidennya, mana yang harus dipentingkan? Orang tua atau presiden? Nah sudahlah, pulanglah. Pak presidennya dikasih tahu dulu, maaf ibu saya memanggil saya dengan jam yang sama, itu udah bukan. Itu kalau presiden. Kalau janji sama teman ada dengan dibatalkan karena dipanggil orang tua itu aja kan. Kemudian mana tadi sudah ada kesusahan, lalu menyampainya di usia 2 tahun. Usia 2 tahun, baru bayangin lagi, hitung aja 9 tambah 2 tahun. Makanya kalau di dalam ayat yang lain Bapak Ibu redaksinya seperti ini kan dijelaskan itu. Yang redaksinya wawassayna insana biwalidayhi hamalathu ummuhu kurhan wa wada'tuhu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu salasina syahra. Ada 30 bulan. 30 bulan itu dibagi 3, masa hamil, masa menyambit, itu dibagi. Sehingga kalau 2 bulan ini 2 tahun itu kan sama dengan 24 bulan. Akhirnya menurut Al-Quran, ibu-ibu itu boleh melahirkan minimum usianya adalah 6 bulan. Jadi kalau 6 bulan ditambah 24 sama dengan 30, itu cocok dengan surat Al-A'raf itu. Jadi kalau lahir 6 bulan disebutnya itu bayi masih ada usianya 6 bulan. Umumnya 9 tahun. Jadi kalau bapak ibu anaknya lahir 9 tahun, menurut surat Al-A'raf itu menyusuinya tidak harus 2 tahun, tinggal dipotong aja 30 bulan dikurangi 9 berarti 21 bulan menyusuinya. Jadi 1 tahun lebih berapa? 8 bulan ya, atau lebih 10 bulan gitu. Ya alhamdulillah saya punya anak 4, menyusuinya lebih dari 2 bulan semua. Rata-rata hampir 2 tahun, lebih dari 2 tahun. Ini yang nomor 4 itu sudah dibikin doa, wah macam-macam, dioperasi mau, wah nggak bisa juga. Habis dikasih mau masih bilang nggak baik, enak, mas pokoknya berat. Yang susah kan sebenarnya bapaknya berdua. Alasannya karena tadi dia sudah bisa berhenti, tapi tidak mau berhenti. Jadi alhamdulillah saya kalau disuruh nyapi anak, saya punya ilmunya Pak. Saya baca surat Al-Fatihah 3 kali sampai pakai ajaran. Jadi kita doa orang tidak dikabulkan pakai apa itu syariatnya orang Jawa ya, kasih moni, dikasih kuda, dikasih kunyit, mana tuh aja guys. Kalau nggak tahu mungkin kalau bapak-bapak karena biasa dengan dunia modern ya, biar nangis sampai lemas nanti juga berhenti sendiri kan ada juga begitu ya. Ini karena saya tinggalnya sama istri saya orang sini, orang kampung gitu ya, nggak tega kan ya, akhirnya ya, sampai lebih seperti itu. Sampai kami ke rumah sakit, ini kalau sudah lebih dari 2 tahun itu sudah bermasalah, susunya kan gitu ya, akhirnya kepikiran juga. Akhirnya di sampingnya rata-rata anak saya yang 4 itu doa bapaknya sendiri pakai saja. Alhamdulillah bisa. Masa kalau disuruh baca doa masih ada aku juga maju rokat kalau orang tanya buat anak saya saja. Alhamdulillah. Bapak itu selama ini kalau nyampe anak di mana? Gak tahu, itu banyak kok. Oh, gue anak juga disampaikan. Itu ilmu nyampe. Dilepaskan ya. Artinya tetap aja berhenti ya. Kok bisa ya?
begitu. Like son, like father. Iya serius itu ada begitu terus jawabannya gimana? Ya sudah. Like son, like father. Ya Allah. Baik. Nomor ada hadis Nabi juga. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lirrajuli alladhi sa'alahu qailan man ahaqu bi husni suhbati. Qala ummuka qala summa man qala ummuka qala summa man qala ummuk summa man qala abuka. Seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi, siapakah orang yang lebih berhak untuk aku berbuat baik kepadanya, untuk aku berdampingan hebat dengannya. Sobat itu kan katanya bersahabat luar dalam, berempati luar dalam itu namanya sahabat. Maka definisinya sahabat itu tidak Abu Jahal, tidak Abu Lahab, tidak Abu Sufyan. Mereka ketemu sama Nabi, tapi disebutnya bukan sahabat. Paman Nabi ya, tetapi sahabat tidak. Kenapa tidak? Dia tidak ikut perang sama Nabi. Dia tidak setuju sama akidahnya Nabi, maka tidak disebut sahabat. Kalau semua orang yang ketemu sama Nabi sahabat, oh Abu Jahal, Abu Lahab itu sahabat banget. Makanya sahabat itu adalah teman baik yang mengikuti semua pekerjaan-pekerjaan baiknya dan melihat Nabi Muhammad SAW ketika mengerjakan, mendapatkan syariatnya itu, mendukung. Itu namanya sahabat. Kalau sekarang definisinya sahabat kan kroni, Bapak betul kroni, teman dekat. Tetangganya kroni itu nepotisme ya? Ya, kroni sama nepotisme bodoh kan? Ya siapa yang dekat aja deh kira-kira gitu. Yang dekat itu yang jadi. Dekat ini macam-macam, bisa lewat jalur apa saja kan? Nah ini apa sahabat? Sehingga Nabi ketika ditanya seperti itu, man ahakku, ya, bihusni suhbati, siapakah orang yang berhak untuk aku harus berbuat baik kepadanya? Nabi menyatakan 3 kali ibumu, yang keempat baru bapakmu. Jadi kalau ibunya 3, ini bukan ibunya 3 kali Nabi menyatakan ke ibunya 1, berbaktinya 3 kali. Berarti apa? Menunjukkan bahwa berbakti kepada ibunya itu jauh lebih disuruh, dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Alasannya karena tadi yang disebut di dalam Al-Quran mengandung, menyusui, menyape, bawa kemana-mana itu adalah istrinya, gitu loh. Maka Bapak-Bapak dinikmati, yang pengen maaf ya nambah istri, tolong ini dibawa. Istrinya Bapak Ibu yang pertama itu mengandung, membesarkan, merawat, gedein itu lama sekali durasi waktunya. Dan itu pakai lelah letih, taruhannya nyawa, waktu melahirkan nyawa. Nah tiba-tiba kita mau mendoakan alasannya karena mungkin ada kesanggupan. Ya kalau ada kesanggupannya ngomong jujur aja lah. Jangan sembunyi di belakang rumah yang lain ya, jujur aja. Bahwa saya ada kesanggupan secara fisik maupun non fisik, pengen nambah istri begitu ya, bilang aja. Kalau disetujui alhamdulillah, nggak disetujui ya alhamdulillah ya. Tetap jalan. Kalau nggak disetujui jangan istri orang terus, terus nggak usah. Kalau udah nggak disetujui sudah lah. Ya diterima saja dengan satu istri, kan gitu lah. Benar nggak ya? Benar ya? Ya kalau setuju begitu, nggak setuju ya mau jenengan. Baik. Lah, kan? Nggak apa-apa, nggak ada yang ngomong gitu. Istrinya 1 baru gitu deh. Udah ada kotak berarti. Terus, waqala Rasulullah SAW, Inna Allah harrama alaikum uquqal ummahati wa mana'a wa hati wa ra'atil banati wa qarraha lakum qila wa qala wa kasratus su'al wa ibadatul mali. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian uququl ummahat, durhaka kepada ibu-ibu ummahat. Kalau di dalam
Apa nih Bapak? Fakta sejarah. Orang Indonesia tertib cerita paling gundang itu anak sama ibu. Ada lagi apa ya Bapak? Wah, kalau yang ada di Medan itu, yang ada di Batu, bukan yang paling gundang ya? Itu kan ada film-film di TPI dulu ya. Jadi cerita fakta anak durhaka akhirnya jadi masuk ke Batu kayak gitu ya. Nah, saya tidak kurang memahami, tapi ajarannya sih jelas ya. Alasannya karena durhaka kepada orang tuanya. Termasuk yang paling dekat dengan kita. Cerita ibu sama anak, Rawa Permai, Salatiga. Pernah Salatiga kan? Danau, Rawa Pening. Itu kan cerita anak durhaka sama ibunya juga. Ya sederhana lah, miskin tidak cuma ibunya, akhirnya disuruh nasihin sebatang kayu ya, di depan rumah yang besarnya itu, akhirnya dicampur banjir, tenggelam jadi roboh kan. Ya ini kan cerita rakyat yang kebenarannya ada dua, boleh diiyakan, boleh tidak. Bahwa kalau tidak membenarkan ya nggak apa-apa, karena tinggal di Bekasi itu ada di Salatiga, ya bukan aja. Kalau orang sekitar Rawapening masih percaya, mana dalilnya, ada rawanya, gitu. Sampai hari ini masih bentuknya rawa juga, dan banyak yang tidak bisa merubah status rawa itu sampai hari ini. Alasannya saat itu jadi cagar wisata kan. Di tempat pariwisata sekarang Rawapening peristiwanya. Kalau di Bekasi, kadang di Bekasi ada cerita apa ya? Rawapening. Nah, itu aku ceritanya. Rawa Lumbu, Rawa Lumbu, ada orang Lumbu itu. Iya, Rawa Lumbu, macam-macam ya. Itu ada Rawapening di tengah di Salatiga. Keluar tol Bawen, langsung sampai Rawapening. Durhaka itu banyak saja. Nah, terus kalau bahasanya Nabi kan ada peristiwa itu, ada anaknya disuruh berbuat musyrik. Kalau ibunya tidak makan berminggu-minggu karena anaknya mau pindah agama. Tapi kan tetap ayatnya, sebenarnya tidak apa-apa, biarkan dia mati juga tidak apa-apa. Yang penting kamu berakidah, kan? Ada ini perjuangan. Bagaimana seorang ibu itu bawa pengaruh banget sama anak-anaknya. Maka kita diperintahkan untuk mencari istri yang baik, yang salihah, qanitan, taibat, sayyiban. Kan itu aturan-aturan. Karena nanti dengan istri yang baik, istri yang salih akan hadir anak-anak yang salihah juga. Kemudian wawada'il banat, dan menyakiti anak-anak perempuan. Dan Allah memakruhkan buat kalian tilawah. Tilawah itu kalau hari ini apa ya? Akan ngomong lah gitu ya. Tahu akan ngomong kan? Sering megang handphone daripada ngaji, itu namanya tilawah. Sering ngobrolin negara, ada dia nggak pernah digaji sama negara begitu ya? Itu kilawah namanya. Alam bebek dibatasin lah. Ngomongin negara bukan ada rambutnya, kecuali kalau dia memang kompeten di hal itu monggo lah. Kalau enggak, buat apa sih berbanyak? Yang ngomong di mana, yang nyampe jam enggak ada. Mendingan nulis suara itu kan? Lewat Facebook, IG, kirim langsung dan siapa yang bertanggung jawab gitu ya. Kalau itu nggak dibaca juga ya, ada demo itu kan boleh loh. Wah ini kadang-kadang kita ini mulai nggak karuan. Yang satu mau demo, yang satu mau kritisi yang demo. Demo itu nggak perlu. Emang kalau kamu mencaci mobil terus berubah. Ya kalau orang di sini tak tahu pakai mikrofon, itu demo tidak ada dosanya, dilindungi sama negara, boleh. Jadi bukan tidak boleh, boleh kan demo. Setelah tidak didengarkan, boleh dong demo menyampaikan aspirasinya. Harusnya jadi satu aja. Jadi monggo yang kita silakan. Jadi tilawah itu kakek ngomong. Yang lebih mudah lagi, tilawah itu Bapak Ibu, kalau pas ngaji ngantuk, pas sarapan semangat. Karena kalau pas sarapan pasti ngobrol gitu, malu
wah, nggak ngantuk tau gak? Jadi pas ngomong sarapan itulah namanya tilawah. Kalau pas ngaji kan bapak gak boleh ngomong, menang ngantuk sama. Jadi tilawah itu banyak bicara. Kalau makannya nggak bicara, Sela-selanya itu. Ustaz, ini di sini di tempat saya kuku kol. Kuku kol gimana? Kuku Kol gimana? Makul ya. Ya. Mana lagi tadi? Wakas 100 suara ya, ini lebih sulit buat kakean takok. Jadi kalau dulu kita banyak bertanya, kan dilarang sama Nabi. Kecuali, nah ada pengecualiannya. Ketika ayat itu sudah turun, baru kita bertanya. Tapi kalau belum pernah ada masalahnya, itu nggak usah ditanya. Karena kalau ditanya sama Nabi pada waktu itu, takutnya diwajibkan. Makanya banyak bertanya itu dimakruhkan pada waktu itu. Hari ini saya sarankan Bapakku banyak bertanya masalah agama. Kalau masalah dunia nggak usah ditanya, itu Bapakku bebas semua kalau dunia. Seperti sahabat Ibnu Mas'ud yang bertanya sama Nabi, ya Rasul, tolong kasih tahu saya amalan yang masukin saya ke surga dan menyelamatkan dari neraka. Itu pertanyaan penting tuh. Orang Badui juga tanya sama Nabi, saya pengen masuk surga. Miskin tapi pengen masuk surga, kan keren juga. Pertanyaannya apa? Akhirnya Nabi kasih jawaban. Nah, banyak bertanya dulu tidak dibenarkan karena wahyunya belum hadir, mereka sudah banyak nanya. Atau pertanyaannya yang tidak mungkin seperti yang Nasrani. Ashabul Kahfi lah ditanya, terus malaikat yang nolong, semuanya ditanya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang memojokkan dan menyudutkan Nabi itulah yang benar menjadikan sebab dimakruhkannya. Saya kasih contoh. Nabi Muhammad ketika ditanya masalah haji, kan itu ada seorang laki-laki. Ketika turun ayat walillahi al-nasi bin Jubair, faqala rajulun, namanya Al-Ahnas bin Syuraih dari sahabatnya. Akulah amin ya Rasulullah. Apakah haji ini wajib tiap tahun ya Rasulullah? Nabi diam. 3 kali dia bertanya, akulah amin. Nabi tidak jawab. Lalu Nabi mengatakan, lau qultu na'am la wajabat alaikum kullu amin. Kalau saya menjawabnya dia wajib tiap tahun, maka haji ini akan diwajibkan buat kalian setiap tahun. Ya masa waktu dan kami tidak akan sanggup. Jadi Nabi ngasih jawaban sekaligus ngasih kepastian kalau diwajibkan tiap tahun pasti kamu tidak sanggup. Benar. Faktanya hari ini haji yang seumur hidup sekali saja tidak semua orang bisa pergi. Duitnya ada, tapi tidak mau pergi. Duitnya ada, tetapi politiknya tidak memperbolehkan pergi. Duitnya ada, tapi fisiknya sudah tidak bisa pergi. Macam-macam lah itu. Akhirnya apa? Nabi menyatakan kepada sahabat ini, ma amartukum bisyai'in fa'tu minhu wa ma nahaakum anhu fantahu. Apa yang aku suruh kamu kerjakan saja. Enggak usah bertanya. Kerjakan saja. Yang aku larang kamu tinggalkan, itu konsepnya. Jadi banyak bertanya urusan-urusan yang dalam tanda kutip kurang bermanfaat, tidak urgent, apalagi hendak menyudutkan dan sebagainya. Itulah sebabnya dimakruhkan. Termasuk hadis Al-Bukhari ketika Nafarun Yahudi bertanya sama Nabi. Nabi, saya akan bertanya kepada Anda beberapa hal, 5 pertanyaan. Kalau Nabi bisa jawab berarti Nabi itu betul Nabi dan mereka mau masuk Islam. Ternyata kan bohong. Yang ditanya nomor 1, apa makanan kesukaannya orang Bani Israel? Ya kan Nabi Muhammad tidak hidup dengan Bani Israel. Gimana jawabannya? Ya kan karena dapat wahyu terjawab lagi pertanyaan. Kemudian Ashabul Kahfi ada berapa jumlah? Kemudian semua jawabannya dijawab, mereka nggak mau beriman juga. Inilah pertanyaan yang disodorkan kepada Nabi sama dengan Nabi Musa. Nabi Musa juga begitu. Ini orangnya ini nanya terus. Musa kalau hilangkan musibah, bencana, virus. Kalau nanti kau hilangkan kami akan beriman kepada Musa. Dihilangkan virus
darahnya tadinya ngalir dihilangkan, adanya belalang dan macam-macam dihilangkan sama Allah SWT. Ternyata Fir'aun dan teman-temannya nggak butuh beriman juga, kakean takut. Itu loh. Nah kalau sekarang kita balik, banyak bertanya, urusan agama jadi wajib. Kemudian jangan sudah mengerjakan baru bertanya. Kan sering kalau begitu. Sudah kejadian baru bertanya. Saya kalau ditanya begitu saya jawabnya begini, salahnya adalah Bapak itu sudah mengerjakan baru berani dari harusnya dibalik. Cari pertanyaan dulu baru dikerjakan tadi. Nah kalau sudah kejadian gimana? Akhirnya kan ya semoga Allah memaafkan ya. Kalau Allah nggak memaafkan ya, kalau bahasa orang sekarang ya cerita dulu lah. Bapak itu kalau mau menikah nanya dulu sama ustaznya. Ini yang mau dinikahi siapa ustaz? Ya dikasih tahu lah ini nomor 1, 2, 3, 4 gitu. Nyarinya di mana ustaz? Terserah, boleh di Facebook, IG, internet sekalian. Ya kalau mau dapat santri ya mondok dulu. Tempatnya Pak Kiai, nanti kita sama Kiai pasti dapat juga. Jadi pertanyaannya nggak dimakruhkan kalau banyak bertanya. Untuk urusan agama nggak biar. Tapi kalau untuk urusan yang lain-lain terus, ya, akhirnya akan ketemu makruh juga. Duitnya sudah banyak, masih nanya duit lah. Boleh nanya lah, gimana cara memanfaatkan duit kan lebih baik. Kalau mencari sudah kita semua orang nyari duit, bisa lah semua. Memanfaatkannya karena duit akan ditanya. Ya. Yang ketiga, wa izratul mal. Ini menyia-nyiakan harta itu yang saya pahami itu gini, izratul mal itu menyia-nyiakan harta tidak di jalan Allah. Contoh yang paling gampang, banyak orang yang saat ini tinggal serumah cuma berdua, wala pembantu, wala anak, wala siapa-siapa. Dia tinggal berdua saja. Rumahnya 1000 meter, kan? Coba bayangin. Lantai 3 lah 1000, halamannya 900, rumahnya cuma 100. Akhirnya kan potong rumput pasti tidak sebut lah, siapa yang potong rumput? Ah, lebih baik orang berpikir begini, nanti kalau dia meninggal dunia, ini tanah segini banyak kan pasti ditanya juga sama Allah SWT. Daripada disia-siakan, jangan sampai disia-siakan. Saya dia jalan Allah SWT. Mau dibuat apa itu namanya tidak dibuat. Contoh yang lain, ada orang kalau diundang acara 17-an itu, dia nyumbangnya 50 juta karena ada yang hutan, ada orang ikan gitu. Tapi jika masjid datang, yang mana? Itu namanya juga agama. Jadi untuk euforia yang dalam tanda petik lah ya, disuruh oleh negara untuk merayakan kemerdekaan ya, dengan sekian banyak acara gitu, dia nyumbangnya 50 juta. Bila masjid datang dia bilang maaf. Artinya apa? Masjid datang itu yang menyuruh Allah, dan dia nanti akan mengambil manfaat tapi jangan dimakan gitu. Tapi dia tidak berkontribusi. Itu namanya jual agama. Emang ada yang itu? Ada, ya pasti bukan dari dunia. Saya kadang-kadang kata kasih, oh siapa yang kasih ongkos kok sanggup mengundang artis ibu kota? Ada Pak. Kalau bawa musik gimana? Kalau bawa musiknya minta maaf dulu Pak. Artinya apa? Ini namanya izah agama. Termasuk Bapak itu. 3 hari yang lalu biasa dari sepeda mereknya apa Bapak itu Brompton. Apa? Benar ya? Yang dari Jerman ya? Jerman apa itu? Itu harganya 150 juta. Ada di depan mata saya Bapak. Saya lagi bisik-bisik sama tetangganya. Itu sepeda 150 juta. Jalannya di Ayo atau jalan sendiri beli sendiri. Di Ayo susah. Ya sama aja capek lah. 150 juta rasanya sama dengan 1 juta saya. Cuma kan nongkrongannya beda. Ternyata nongkrongannya dicari Bapak. Sama dengan Bapak itu goes sepeda gitu. Dari sini ke Sumarekon atau ke Lagon. Kalau sini mana ke sini aja ya. Sepeda ini ditaruh di foto. Orangnya dia udah olahraga banget. Ada
lucu pada kasih. Ya Allah, jangan diserahkan. 150 juta itu bukan kalau buat beli ayam itu dapat 100 gerobak lengkap dengan gerobaknya itu 4 tahun. ya 150 juta kalau beli sepeda orang-orang sana. Dalam hati saya dia namanya pembeli duit itu lebih semoga aja nggak apa-apa sih. Yang penting itu sepeda dimanfaatkan aja. Masjid dipakai boleh dong, boleh dong. Buat transportasi jalan komplek boleh lah, tapi jangan punya sepeda cuma di foto tok dilus-lus. Bahkan kemarin itu yang punya itu cara ngelompetnya pun belum tahu, yang tahu supirnya. Jadi yang naikin supirnya dicoba dia yang mau. Itu kan sama dengan bawa punya mobil baru, nggak pernah naikin yang punya supir terus kan yang menikmati jadi supir. Kali-kali kalimat sendiri. Saya tidak menyebut itu video otomat kalau fungsi sepedanya betul dalam arti digunakan secara optimal, bikin dia sehat, bikin dia semangat olahraga. Kalau dia sepedanya 150 juta, istrinya juga harus 150 juta. Kemarin saya ngomong begitu. Ini jangan suami doang 150 juta, istrinya nggak punya sepeda. Wah nanti di mobil dulu sama Allah sebentar. Istrinya nggak dikasih sepeda. Ini kan sepeda untuk nyari duit ya. Jadi kalau sepeda semuanya komunitasnya adalah sepeda barang itu. Tapi yang juga cerita yang nomor 2 lebih menarik. Sama hobinya sepeda, tapi sudah berhenti dengan sepeda karena kecelakaan di Jogja kemarin. Sepedanya banyak banget. Sepedanya banyak. Sederhana saja. Beliau kecelakaan jatuh, perutnya petok. Tapi yang merusak jiwanya berdarah karena kencang. Saya bilang begini, Bu, nanti kalau suami masih mau sepeda lagi, tolong ibu WA saya. Saya membantu doa ada semoga selamatkan. Karena waktu sakit kecelakaan ini kayaknya sudah dapat ilmu banget. Kalau nggak ada istrinya dia udah meninggal dunia karena nggak ada yang nolong. Jadi luarnya kayaknya nggak apa-apa, padahal di dalamnya ada luka luar biasa. Jadi sampai waktu di endoskopi apa istilahnya itu darahnya sudah menggumpal di dalam itu ada 2 liter. Saya pingsan koma. Padahal secara fisik ya nggak apa-apa, tapi jiwanya. Bapak Ibu, kalau mau sepedaan silakan sepedaan, tapi disesuaikan usia. Sesuaikan usia. Jadi jangan usianya sudah 60 tahun, sepedanya masih naik gunung turun gunung. Ini masalah. Apa sih enaknya naik turun gunung jalan-jalan setapak musuh? Kalau udah 60 tahun yang muter-muter komplek aja. Udah nggak apa sih? Jangan lagi naik sepeda naik ke Bogor, Puncak, dari destinasi yang menantang. Musuh dia kelar lah sepeda kita kan ya. Ya kalau yang masih muda ya mau lah, kayak Pak Rohim. Ya kan boleh mereka. Orang kan masih muda, orang dengan Pak Masri. Jadi artinya silakan disebutkan. Itu berbeda. Itu namanya kalau tidak difungsikan dengan baik, maka sepeda jenis apapun termasuk itu adalah. Dari yang lain dosa besar ya. Allah menablukum bi akbaril kabair. Maukah kamu tak kasih tahu tentang dosa yang paling besar? Akbar kabair. Dosa yang paling besar. Kalau bala ya Rasulullah, mereka mengatakan ya. Lalu Nabi menyatakan al-isyraku billah wa uququl walidain wa kana mutakiyan fajalasa wa qala. Jadi yang termasuk besar adalah musyrik dan durhaka kepada kedua orang tua. Artinya bapak sama ibu sama kalau posisinya durhaka, tidak ada beda di sini. Nah, Nabi pada waktu itu duduk sambil bersilar Bapak Ibu. Waqala, mau berdirinya beliau berkata lagi, ala waqalu zur wa hasadu zur. Termasuk dosa besar adalah berkata bohong dan bersaksi palsu. Ala waqalu zur wa hasadu zur, tahukah kamu bahwa berkata-kata bohong dan bersumpah palsu juga termasuk dosa besar. Hari ini banyak orang ngomong bohong atau ngomong jujur.
Kalau nuzur itu dosa besar. Ngomong tidak sesuai dengan fakta itu dosa besar. Sama dengan hukuk walidain. Kemudian Bapak Ibu, ini hadis sahih riwayat Bukhari ya. Bawahnya qala zala yaqulu ma hatta qala Abu Bakar qultu la tahusaka wa qala la yajzi waladun walida illa yajidahu makhlukan wa yastarihi wa yudikahu. Ini apa? Batasan itu ya. Tidak cukup bagi seorang anak yang tidak berbuat baik kepada ibu bapaknya kecuali ia mendapati bapaknya itu seorang budak, lalu dia membelinya dan memerdekakannya, itu baru apa namanya? Sehingga ya. Bapaknya ibunya jadi budak, lalu dia beli, lalu dimerdekakan, itu baru sehingga berbakti begitu. Jadi kalau ada anak sampai nikah, sampai rumah pun masih dikasih orang tua begitu ya, wah itu gak ada dalilnya untuk anak kecuali harus berbakti. Rumahnya sampai dikasih gitu. Terus masih hidup lagi orang tuanya, aduh sudahlah tinggal datang aja tuh, gak banyak tiap hari itu. Pokoknya dirahmati Allah SWT. Mana lagi ya? Masih banyak ya? Oh sedikit lagi kita habiskan terlalu, biar paragrafnya habis. Nabi juga pernah ditanya dari sahabat Ibnu Mas'ud saat Nabi SAW ayyul amali ahabbu ila Allah Ta'ala, amalan apakah yang lebih dicintai daripada Allah SWT? Nabi menyatakan birrul walidain. Qultu sum'ayun jihad fi sabilillah. Wa cara Rasulullah yastaqimu fil jihad. Faqala ahayyu walidaka qala na'am qala fihima fajahid. Ini hadis riwayat Abu Dawud, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan Imam Nasai. Jadi jihad fisabilillah setelah berbakti itu lebih baik. Jadi lebih baik berbakti kepada kedua orang tua daripada dengan berjihad di jalan Allah. Lalu ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi dan meminta izin mau berjihad di jalan Allah. Faqala ahayyu walidaka, apakah kedua orang tua masih hidup? Jawabannya na'am, masih hidup. Qala Nabi menyatakan fafihima, di dalam kedua orang tua itu merawat keduanya, mencintai keduanya, berbakti pada keduanya, di dalamnya ada jihad. Ini kalau hadis ini disampaikan kepada teman-teman yang suka, kita nyebutnya apa ya? Kalau bahasa teroris itu kan mereka kan dari sini durhaka itu sama orang tuanya, bahwa orang tuanya itu tidak taat sama Allah, akhirnya wajib diperangi. Nah, akhirnya kan bikin bom mereka dia. Kan sejarahnya dari sini. Kalau hadis ini dia pahami, oh bahwa berjihad itu tidak harus bunuh diri, berjihad itu bukan dengan membunuh dirinya sendiri. Akhirnya dia paham. Berbakti juga berjihad. Jadi kalau bapak ibu pergi jihad kemana-mana, ibunya aja belum pergi haji, mendingan menghajikan ibunya. Sudah mana-mana aja kemana-mana dia pergi, juga macam-macam. Bapaknya belum haji, menghajikan bapaknya itu jihad. Karena pergi haji sama dengan berjihad. Nah, memperjuangkan keduanya untuk pergi haji itu sama dengan jihad. Jadi ada amalan-amalan karena ngurusin orang tua ini jihad, makanya susah untuk berhenti. Sama dengan ayat tadi lah, berjihad itu amalikum wa anfusikum. Berjihad pakai uang, pakai jiwa, pakai perasaan dan lain sebagainya. Jangan sampai tidak dua-duanya kan. Kemudian wajah Rasulullah bin Ansar, ada lagi seorang laki-laki dari Ansar datang. Ya Rasulullah, hal baqi alayya syai'un min birri abawayya ba'da mauti ma'abirru mati. Seorang Ansar datang kepada Nabi, wahai Rasul, apakah masih ada kewajiban buat saya untuk berbakti kepada kedua orang tua saya setelah mereka keduanya meninggal dunia? Abirruhuma bi, apakah aku bisa berbakti kepada keduanya? Nabi menyatakan Nabi sudah meninggal dunia, masih harus berbakti. Kalau Nabi menyebutnya apa? Di Islam ini ada kewajiban yang tidak pernah berhenti, mulai dari hidup sampai meninggal dunia, namanya berbakti. Sholat itu ada berhentinya. Bapak kalau sudah koma nggak wajib sholat, lagi mabuk nggak wajib sholat, ya? Lagi nggak sadar nggak wajib sholat. Haji juga tidak wajib, tidak mampu. Puasa juga begitu, lagi sampah belum dibatalkan. Tetapi kalau berbakti sama orang tua itu kudu,
miskin, kaya, lemah, tua, tinggi, besar, wajib berbagi semua. Maka Bapak Ibu silakan ngobrol. Kalau Bapak Ibu kaya, ngobrol sama adiknya yang kurang ekonomi. Mereka disuruh ngurus, Bapak yang kasih duitnya. Itu sama berbaginya Bapak. Jangan kita yang kaya nggak pernah pulang, yang ngurusin malah yang nggak punya, masa nggak lama itu kekayaannya lewat besok. Maksudnya lewat itu ya pasti yang doakan adik kita yang kurang itu. Ini yang kaya dan nggak tahu diri, asal datang cuma ngomel, marah, macam nggak pernah ngasih apa-apa, kok komplain. Nah, biar adil, karena ada yang ngurus, kita yang ngasih duitnya kan adil loh. Ini sama bahagia semua. Terus pokoknya dikomunikasikan betul gitu. Biar kekayaannya tambah diberkahi. Nah, Nabi menyatakannya ada 4 kalau sudah meninggal ada 4. Nomor 1, as-sholatu alaihima wal istighfaru lahu. Bapak itu disuruh mendoakan keduanya dan mengistighfarkan kedua. Ini perdebatan. Mensolatkan ini ada yang menyatakan habis sholat kita sholat lagi ke kedua orang tua kita. Ini mazhabnya Abu Hanifah sama Malikiyah, tapi Syafi'iyah tidak. Mensolatkan di sini adalah mendoakan khusus setelah kita sholat wajib. Bapak boleh pilih kedua pendapat. Jadi kalau orang tuanya dulu banyak problem macam-macam gitu, kita belum sempat berbakti ya, belum sempat ngasih kopi, belum mengajikan, belum ngasih rumah, belum bikin yang tawa gitu. Cara berbaktinya bagaimana? As-sholatu alaihi. Bapak sholatlah untuk mereka berdua. Wal istighfar ilaihi, dan mengistighfarkan keduanya. Allahumma ighfir, Allahumma ighfir lahu warhamhu dan seterusnya. Itu kewajibannya Bapak. Berbaktinya Bapak itu begitu. Ini jangan ada makam Bapak Ibunya ada, tapi dia nggak bisa mendoakan, tidak bisa mengunjungi. Nanti kualat. Kualat itu bahasa orang Jawa. Kalau orang bahasa agamanya apa? Ya dia tidak berbakti. Kalau orang tidak berbakti jauh dari rahmat. Jauh dari rahmat itu apa? Susah menunjuknya, masalah. Gitu ya. Maka kalau ada kan ada orang yang benar-benar ada masalah, datanglah orang tuanya dulu. Datang komunikasi, nah ini nggak gitu loh. Yang namanya datang orang tua jangan datang kosong lah. Selain bawa senyuman, dia tahu bawa macam-macam. Kasih informasi yang baik-baik. Ini harus diupayakan ya. Kemudian Bapak engkau tuh ahdihi, Bapak itu disuruh menyelesaikan janji-janji mereka berdua. Pengen bangun apa, pengen ngasih apa, itu tertata rapi. Bapak itu selesaikan karena berbakti kepada mereka. Ada lagi yang nomor 3, wa ikramu shadiqihi. Bapak itu disuruh memuliakan sahabat-sahabat keduanya. Ini yang agak sering ditinggalkan oleh kita. Minimal kalimatnya begini, kalau Idul Fitri Bapak disuruh pulang kampung. Kalau orang tua sudah meninggal dunia, Bapak disuruh memuliakan shadiqihi, teman-temannya ini loh Bapak. Kalau dalam hadis yang lain nanti apa? Wa ausil man selalu alaih. Disuruh menyambung hubungan silaturahmi dengan orang yang pernah bersilaturahmi dengan Bapak kita. Itu berbaktinya kita dengan mereka. Itu loh. Wasilaturahim allati la rahima laka illa min dzikrillah. Dan berhubungan silaturahmi yang tidak ada rahim, tidak ada silaturahim kepadamu kecuali karena kebaikan mereka berdua. Jadi kalau kita hari ini masih dikenal sama apa ya? Dikenal sama presiden, mungkin bapaknya pernah kenal sama presidennya kan gitu. Akhirnya kan rentetannya mah begitu lah. Oh ini ada cerita menteri, nanti cek lagi tahun berapa dia jadi menteri, ada nggak anaknya gitu kan? Itu kan karena kebaikan Bapak Ibu. Maka bersyukurlah kalau kita bisa berbakti sebelum mereka meninggal dunia. Ini kan ceritanya pertolongan buat mereka yang belum sempat berbakti, masih ada kewajibannya setelah meninggal dunia kan gitu. Bahwa lagi bagian alaika min birrihim ba'da mautihim. Inilah kata Nabi kewajiban atas engkau dari berbakti kepada keduanya setelah keduanya meninggal dunia. Hadis ini rawahu Abu Dawud fi shahihihi, di dalam kitab Sahihnya Abu Dawud, disebutkan juga oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Terakhir inna minal abraril bid ayasna rajul ahlahu wudda abihi ba'da ayyuwal
Sesungguhnya termasuk berbakti, Bapak Ibu disuruh menyambung hubungan seorang laki-laki dengan ahli keluarga bapaknya setelah bapaknya tidak ada. Datang ke kampung ditanya, dulu bapak saya pernah akrab sama siapa saja. Kalau yang akrab itu saat ini sudah dalam tanda petik kesulitan, ya kita bantu, kita muliakan, kan gitu cara. Ini Islam banget Bapak Ibu. Bahkan ada orang yang bapaknya masih hidup pun Idul Fitri tidak bisa pulang kampung, alasannya nggak punya duit. Kalau saya ditanya begitu, jawabannya tegas. Mulai wae tak posisi tapi sudah ada di Bekasi. Terus mulai apa ya ke Bekasi kalau ke Bekasi? Pulang lah. Rumahnya di mana? Di Aceh. Tak posisi. Tapi yang balik ke Bekasi. Nuangnya itu. Oh jangan terus masa rusak yang mau posisi saya sama. Lebih pintar begitu. Ya masa rusak yang mau posisi. Saya doakan semoga dia mau posisi lagi. Jangan masih rusak. Akhirnya agak lama dia bilang lagi. Saya sudah diajar sekarang, ya udah bagus lah, berbakti kan lebih baik. Kalau dia pindah dari Aceh ke Bekasi dari Bekasi, balik ke Aceh dong. Kalau saya pulang pergi dari Semarang pindah ke Bekasi, pulang tidak bisa ngapa-ngapain, saya pulang atau ke Semarang. Artinya ada berbakti di situ kan? Itu. Nah, sekarang ibu saya sudah saya tawar-tawarkan aja, mau tinggal di rumah saya atau bagaimana, tidak maunya di rumah ya semua. Nah, saya pulang kalau tidak ya pulang boleh, nggak pulang dulu bisa baru pulang sampai pulang. Sekarang udah biasa, nggak pulang nggak apa-apa lah. Yang penting bisa beli daging, ya orang gitu lah, gampang ya berbakti, gampang juga. Semoga gampang lebih hebat lagi. Maka itu kalau berbakti coronanya semua nggak sampai ke rumah Bapak Ibu udah jelas. Oh iya, berbakti lah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.